Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan strategi, metode, teknik pembelajaran IPS MI atau SD. Sebelumnya perkenalkan, saya Lailatul Masruroh, NIM 1262052111038 dari kelas PGMI 5D. Langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap pembelajaran proses yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Selanjutnya, macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan ekspositori, menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sebagai sumber belajar kepada warga belajar. Melalui pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Yang kedua, pendekatan inquiry adalah hasil belajar. Dengan cara ini lebih mudah diingat, mudah ditransfer oleh warga belajar. Pengetahuan dan kecakapan warga belajar yang bersangkutan dapat menumbuhkan motif intrinsik karena warga belajar merasa puas atas penemuannya sendiri. Yang ketiga, pendekatan konstruktivisme. Peserta didik mengembangkan apa yang mereka ketahui melalui proses penyelarasan gagasan-gagasan baru dengan gagasan-gagasan yang telah dipelajari pada pengalaman sebelumnya. Yang keempat, pendekatan interaksi sosial. Pendekatan ini menekankan terbentuknya hubungan antar individu atau siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Yang kelima, pendekatan tingkah laku. Aspek penting dari pendekatan ini adalah melatih siswa dan memperkuat respon siswa yang paling tepat terhadap stimulus. Yang keenam, pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Materi yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David, Winasanjaya 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi urutan penyampaian suksesif. Jika guru harus menyampaikan materi pembelajaran lebih dari satu menurut strategi urutan penyampaian suksesif, sebuah materi satu demi satu disajikan secara mendalam, kemudian secara berurutan menyajikan materi berikutnya secara mendalam pula. Yang kedua, strategi penyampaian fakta. Jika guru harus menyajikan materi pembelajaran termasuk jenis fakta, strategi yang tepat untuk mengajarkan materi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, sajikan materi fakta dengan lisan, tulisan atau gambar, kemudian berikan bantuan kepada siswa untuk menghafal. Yang ketiga, strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Yang ketiga, strategi penyampaian konsep. Materi pembelajaran jenis konsep adalah materi berupa definisi atau pengertian. Tujuan mempelajari konsep adalah agar siswa paham, dapat menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, dan sebagainya. Yang keempat, strategi penyampaian prosedur. Tujuan mempelajari prosedur adalah agar siswa dapat melakukan atau mempraktikkan prosedur tersebut, bukan sekedar paham atau hafal. Yang kelima, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristik yang berasal dari bahasa Yunani yaitu heuriskein yang berarti saya menemukan. Strategi pembelajaran inquiry menekankan pada proses mencari dan menemukan. Materi yang ketiga yaitu metode pembelajaran.
Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ceramah merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, metode demonstrasi. Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu peserta didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Yang ketiga, metode diskusi. Metode diskusi merupakan salah satu metode yang diturunkan dari strategi pembelajaran partisipatif. Yang keempat, metode simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Metode simulasi merupakan salah satu metode yang diturunkan dari strategi pembelajaran bermain peran. Yang kelima, metode tugas dan resitasi. Metode tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari itu. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok. Tugas dan resitasi bisa dilaksanakan di rumah ataupun di sekolah. Yang keenam, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan peserta didik. Yang ketujuh, metode kerja kelompok atau bekerja dalam situasi kelompok mengandung pengertian bahwa peserta didik dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan kelompok tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil. Yang kedelapan, metode problem solving atau metode pemecahan masalah. Bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya, dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik simpulan. Materi yang keempat yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, menggunakan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Selanjutnya, macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama, teknik mendapat umpan balik. Yang kedua, teknik pembinaan keakraban. Yang ketiga, teknik curah pendapat. Yang keempat, teknik perumusan tujuan. Yang kelima, teknik pembelajaran untuk mengaktifkan individu. Yang keenam, teknik pembelajaran untuk mengaktifkan kelompok. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran IPS MI atau SD. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.